Selamat siang pemirsa Lingkar TV, Anda menyaksikan Lingkar Siang edisi Rabu 30 Juli 2025. Saya Mia Pratiwi akan menemani siang Anda dengan berita hangat dari seluruh Nusantara. Berikut Lingkar Siang selengkapnya. Mulai berita pertama pemirsa, mayat laki-laki yang ditemukan di jurang sedalam 30 meter di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen Pati, akhirnya teridentifikasi. Usai dilakukan otopsi, korban diketahui bernama Kukuh Rianto, warga Desa Beketel. Korban dinyatakan meninggal akibat hantaman benda tumpul. Polresta Pati mengungkap penyebab kematian mayat pria yang ditemukan di jurang sedalam 30 meter di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen Pati pada Sabtu 26 Juli 2025 lalu. Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang pencari biawak. Setelah dilakukan otopsi di RSUD RAA Suwondopati pada Minggu 27 Juli 2025, korban teridentifikasi bernama Kukuh Rianto, warga Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Diketahui Kukuh telah dilaporkan meninggalkan rumah sejak 19 Juli 2025. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Heri Dwi Utomo menyebut Kukuh meninggal akibat hantaman benda tumpul, diduga berupa batu yang mengenai bagian belakang kepala serta ditemukan sejumlah luka pada tangan korban. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya bantal, tali tampar, batu, dan pakaian korban. Ada indikasi ada kekerasan, mungkin ada tindak pidana. Namun demikian kita sudah melakukan klarifikasi, saksi-saksi kita kumpulkan semuanya, kita maraton untuk melaksanakan pemeriksaan, dan alhamdulillah mungkin dari keterangan-keterangan dan alat bukti yang sudah kita dapatkan, kemungkinan kita sudah kantongi identitas pelaku. Namun demikian nanti secara detail nanti mungkin mudah-mudahan identitas ini bisa kita lakukan upaya-upaya. Kalau alat yang digunakan untuk apa itu namanya, kita temukan itu kan ada jeratan tangan ya, tangan dengan apa yang ditali ya, itu apakah kemungkinan saya indikasikan kemungkinan apakah ada suatu jeratan, ternyata meninggalnya karena benda tumpul di kepala, berarti mungkin dengan batu. Nah, mungkin tangannya itu nanti kita kembangkan seperti apa. Untuk identitas pelaku sendiri sudah kantongi belum? Iya, untuk identitas pelaku insya Allah kita kantongi, namun demikian kita mencari saksi dan alat bukti lainnya untuk dan juga keberadaan pelaku di mana. Saat ini Polresta Pati masih mendalami kasus ini. Polisi telah mengantongi identitas terduga pelaku dan tengah melakukan pengejaran. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, aktivitas keagamaan di Masjid Baitun Nur Pati akan ditutup sementara seiring dimulainya proses renovasi pada akhir Agustus 2025 mendatang. Takmir Masjid Baitun Nur akan segera mengeluarkan surat edaran resmi kepada masyarakat dan jamaah terkait penutupan ini. Proses renovasi Masjid Baitun Nur Pati yang menelan anggaran sebesar 15 miliar rupiah akan dimulai pada akhir Agustus 2025. Selama masa pembangunan, seluruh aktivitas keagamaan di area masjid akan dihentikan sementara agar proses renovasi dapat berjalan lancar dan maksimal. Ketua Takmir Masjid Baitun Nur Pati Kiai Haji Arwani menyampaikan bahwa ia akan segera menyebarkan surat edaran berisi imbauan dan pemberitahuan kepada seluruh jamaah serta pihak-pihak yang biasa beraktivitas di masjid. Ia berharap masyarakat dapat memaklumi kebijakan ini demi kelancaran pembangunan. Sesuai dengan arahan Bapak Bupati bahwa Masjid Agung Baitun Nur ini akan direnovasi dengan menelan anggaran sekitar 15 miliar rupiah. Dan beliau menginstruksikan ketika nanti masjid ini direnovasi, untuk sementara kegiatan
seluruh kegiatan di Masjid Agung Baitur Nur ini dinonaktifkan dulu. Oleh karena itu kami dari pengurus takmir Masjid Agung Baitur Nur nanti akan membuat surat edaran, himbauan sekaligus pemberitahuan pada seluruh jamaah dan semua yang berkegiatan di Masjid Agung Baitur Nur Pati untuk bisa memaklumi apa yang sudah diinstruksikan atau diperintahkan oleh Bapak Bupati Pati. Karena renovasi Masjid Agung Baitur Nur Pati itu meliputi semua kegiatan ibadah dan kegiatan khususnya kegiatan sholat maktubah dan sholat Jumat memang kita nonaktifkan sementara selama 3-4 bulan. Untuk kegiatan TPQ masih bisa kita akomodir karena kita mempunyai ruangan di belakang itu ada tempat pondok pesantren yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan TPQ maupun Madin. Jadi pada saat proses pembangunan fisik atau renovasi fisik mungkin ini nanti langsung ditutup menggunakan seng atau bahan lainnya sehingga akses jamaah itu mungkin tidak bisa lagi untuk masuk ke Masjid Agung Baitur Nur. Ia menambahkan renovasi akan mencakup seluruh bagian masjid mulai dari pagar hingga kubah. Sementara itu aktivitas Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ masih tetap berjalan seperti biasa dan akan dipindahkan ke gedung belakang masjid. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Dari Pati kita beralih ke Kendal pemirsa, ratusan warga memadati alun-alun Kendal untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit. Pertunjukan ini digelar sebagai upaya melestarikan kesenian tradisional Jawa sekaligus menumbuhkan rasa cinta budaya khususnya di kalangan generasi muda. Pagelaran wayang kulit ini menampilkan lakon Srikandi Bangun Kendal dibawakan oleh Dalang Kimangun Yuwono dari Pemalang. Kisah kepahlawanan Srikandi dipilih sebagai simbol perjuangan serta kontribusi perempuan dalam pembangunan daerah. Wayang kulit dimanfaatkan sebagai media edukasi budaya yang menyatukan unsur sejarah, seni pertunjukan, dan nilai moral. Cerita yang disampaikan dengan penuh penghayatan berhasil memukau penonton dari berbagai usia termasuk kalangan generasi muda. Pemerintah Kabupaten Kendal mengangkat pertunjukan ini sebagai bagian dari upaya pelestarian seni tradisional Jawa. Kegiatan ini juga menjadi bentuk penguatan identitas budaya lokal di tengah gempuran arus modernisasi. Melihat tingginya antusiasme masyarakat, Pemkab Kendal berencana menjadikan pagelaran seperti ini sebagai agenda rutin tahunan nantinya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari menyampaikan pesan penting kepada generasi muda agar terus menjaga dan menghidupkan seni tradisional sebagai bagian dari identitas bangsa. Pagelaran wayang kulit ini juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-420 Kabupaten Kendal. Ya itu kami berharap dengan adanya pelestarian budaya asli Indonesia ini sebagai wujud nguri-nguri budaya agar seluruh generasi muda yang ada di Kabupaten Kendal khususnya ini terus mempelajari budaya-budaya lokal kita agar supaya budaya ini yang merupakan warisan tak ternilai harganya itu tidak tergerus oleh budaya-budaya asing yang sekarang dengan kemajuan teknologi ini semakin mudah mengakses. Bu, nguri-nguri kabupaten Jawa ini akan terus dilaksanakan, Bu? Insya Allah ya, karena di Kendal ini kan bukan hanya kalangan muda aja, banyak sekali yang para pecinta seni budaya tradisional khususnya wayang ini itu merasakan kangen untuk menonton kegiatan wayang ini. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 200 pemuda dari Grobogan dan sekitarnya mengikuti seleksi program magang ke Jepang yang digelar di Pusat Pelatihan IKPEXI Grobogan. Kegiatan ini menjadi tahap awal sebelum peserta menjalani pelatihan intensif selama 70 hari, sekaligus menandai Grobogan sebagai daerah pertama di Jawa Tengah yang menggelar rekrutmen terpadu bersama IKPEXI Indonesia.
Kegiatan seleksi program magang ke Jepang bertajuk Smart Ikapexi ini resmi dibuka oleh Wakil Bupati Gerobokan, Sugeng Prasetyo dengan pemukulan gong secara simbolis. Wakil Bupati Gerobokan, Sugeng Prasetyo, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya program ini. Ia menyebut program ini menjadi salah satu solusi pemerintah daerah dalam memberikan peluang kerja bagi generasi muda Gerobokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya hari ini kami mewakili Pemda Gerobokan sangat terima kasih sekali atas terselenggaranya acara event seperti ini. Tentunya event ini sangat membantu Pemda Gerobokan, terutama dalam ketenagakerjaan. Kita ketahui bersama masih banyak warga Gerobokan yang belum mendapatkan kerja yang maksimal. Yang hari ini dengan adanya pelatihan seperti ini tentunya ke depannya calon-calon PMI ya, PMI ke Jepang, insya Allah ke depannya benar-benar bukan kita sok, tapi ini adalah salah satu penghasil devisa untuk Kabupaten Gerobokan juga. Dukungannya seperti apa? Dukungannya kebetulan menurut Pak Ketua dari Komisi 9 ini kan ini sudah kerjasama antar negara. Jadi yang intinya kami di Pemda kan kepanjangan tangan dari pusat. Tentunya apa yang menjadi program pusat kami akan mungkin untuk menarik para pemuda ini Pak, gimana motivasi dari pemerintah Kabupaten Gerobokan? Nah, motivasinya kita tampakkan contoh-contoh nyata real seperti ini. Yang ini kan benar-benar salah satu program PMI yang sudah sukses, sudah pulang dengan membawa hasil seperti ini. Ya, ini yang perlu kita tonjolkan, termasuk tugas jenengan untuk memviralkan hal semacam ini supaya kita Nyun Sewu tidak berpaku pada slogan lama, kumpul nek mangan. Apa mangan dan mangan nek kumpul. Nah, sekarang jauh pun tidak apa-apa, yang penting sejahtera gitu. Dalam kesempatan tersebut hadir juga anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto. Ia menyatakan dukungan penuh dan juga mendorong Pemkab untuk memanfaatkan program ini dengan baik. Nantinya Edi Wuryanto juga akan mendorong Pemkab Gerobokan untuk menjadikan Gerobokan sebagai pusat pelatihan calon pekerja migran Indonesia. Mendorong Gerobokan menjadi salah satu kabupaten pusat pengembangan pekerja migran Indonesia. Tentunya yang sektor formal ya. Hari ini itu teman-teman International Manpower Development Organization of Japan itu menjadi pengelola untuk seluruh seleksi dan pelatihan kerjasama antara Indonesia dan Jepang, government to government, yang disentralkan di Gerobokan. Ini penting karena mereka nanti akan diseleksi, siapa yang memenuhi syarat akan dilatih dulu di Gerobokan, diseleksi lagi, bagi yang memenuhi syarat akan dilatih di pusat di Jakarta. Nah, saat mereka pelatihan di Jakarta, itu pembiayaan sudah menjadi tanggung jawab kedua negara, Jepang dan Indonesia, dampak dari government to government. Oleh karena itu program ini sangat bagus dan harus dimanfaatkan khususnya masyarakat Gerobokan. Dan ke depan kami akan dorong Gerobokan ini menangkap peluang ke Jepang. Kalau perlu Pak Bupati bikin kerjasama sister city dengan salah satu kabupaten atau kota di Jepang agar masing-masing kabupaten punya kerjasama yang lebih luas. Saya akan dorong itu sehingga Gerobokan itu nanti pekerja-pekerja informal yang selama ini mendominasi akan diganti oleh pekerja formal yang terlatih, yang tersertifikasi, jaminan dan perlindungan pekerjaan mereka bagus dan gajinya juga bagus. Nah, Jepang itu sangat butuh di semua sektor, mulai manufaktur, mulai pertanian, mulai hospitality, mulai caregiver, karena orang Jepang ini populasi anak mudanya turun drastis, yang banyak itu lansia. Sektor pertanian itu paling ditakuti Jepang karena ketahanan pangan di Jepang itu menurun gara-gara masyarakatnya tidak mau lagi ngelola pertanian. Nah, ini kita berharap peluang-peluang ini dimanfaatkan oleh Gerobokan sehingga kita menjadi pemasok penempatan PMI ke Jepang yang lebih banyak. Soal isu-isu tadi itu hanya isu. Jadi yang
Yang penting government to government antara Indonesia dan Jepang masih berjalan ya. Ketua DPC IKAPEXI Grobogan, Muhsan, mengaku bangga atas semangat tinggi dari para peserta seleksi. Ia menyebutkan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan ini tak hanya berasal dari Grobogan tetapi juga dari daerah sekitar. Muncul motivasi atau bagaimana Pak? Jadi terima kasih sebelumnya rekan-rekan media. Saya bersama Pak Rifai sebagai perwakilan dari Kadisnaker Kota Surabaya, Kadisnaker Kota Grobogan, memberitahukan IKAPEXI Indonesia adalah alumni kumpulan organisasi alumni magang ex-Jepang yang kami ingin menularkan cerita-cerita sukses kita supaya adik-adik di Grobogan juga mengikuti jejak kami. Jadi kesuksesan berawal dari kedisiplinan dan etos kerja yang kuat, kemauan kerja yang kuat itu hanya ada di Jepang. Kemauan itu bisa kita bentuk setelah dia ada di Jepang. Karena etos kerja, budaya kerja itu tidak bisa diberi di supermarket, tapi harus kita lakukan sendiri. Jadi kalau bagaimana mau sukses, ya ikutin aturan-aturan berlaku dan disiplin. Karena dengan disiplin itu kunci utama kesuksesan untuk memajukan diri sendiri. Melihat pembukaan ini Pak, mungkin peluang teman-teman Grobogan ini gimana pemuda Grobogan? Jadi hari ini tadi saya dengar peserta dari 100 dulu, tapi dari Grobogan hanya kurang lebih ada 40 orang. Mungkin untuk nextnya bisa lebih disosialisasikan lagi. Kami hadir bersama pemerintah Kabupaten Grobogan tadi dengan Pak Wakil, dengan Pak Rifai, perwakilan Kadisnaker, lebih mensosialisasikan lagi apa itu ke Jepang. Jadi ke Jepang adalah mencari ilmu, bekerja, dan dapat bonusnya, ada uang, ada bonusnya juga biasanya. Dan kita bisa belajar atas kerja dan budaya kerja yang sangat tinggi di Jepang. Sangat-sangat besar sekali. Sangat besar sekali, karena sekarang peluang untuk driver aja itu hampir 100.000 dan itu untuk seluruh dunia, seluruh negara ya, karena saing kita sekarang Vietnam, Filipina, Kamboja, negara-negara baru, Nepal, tapi orang Jepang karakternya lebih suka dengan karakter Indonesia, lebih cocok. Myanmar juga negara, jadi kita punya bonus populasi yang banyak. Jadi Jepang punya bonus tempat kerja, kita punya populasi yang banyak, itu yang bisa kita sinergikan. Dari Grobogan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV.
menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Kita beralih ke Rembang pemirsa, aksi kekerasan jalanan kembali terjadi di Rembang. Seorang warga menjadi korban pembacokan oleh orang yang tidak dikenali saat sedang nongkrong di sekitar perempatan stasiun Rembang atau yang dikenal dengan sebutan Jerojokan Pasar. Korban kini mengalami luka serius dan tengah dirawat intensif di RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang. Inilah lokasi perempatan stasiun Rembang yang menjadi tempat terjadinya aksi pembacokan terhadap seorang warga. Korban diketahui bernama Iis Sugianto, warga desa Sumberjo, Kecamatan Pamotan, Rembang. Saat sedang nongkrong di lokasi pada malam hari, korban tiba-tiba diserang secara brutal oleh seorang pria tak dikenal. Pelaku langsung membacok korban membabi buta tanpa alasan yang jelas. Akibatnya, korban mengalami luka serius di sejumlah bagian tubuh. Kronologisnya sih kurang itu kok, langsung das-das gitu kok. Itu kejadiannya jam berapa itu mas? Ya kurang lebihnya mungkin antara jam 1 atau jam 2 gitu lah, kemungkinan besar. Lokasinya di mana? Di stasiun terminal stasiun Rembang. Pelakunya betul. Kalau pelakunya kenal mas? Enggak kenal. Enggak kenal? Enggak kenal. Berapa orang mas? Kurang tahu ya pak. Kalau masalah pelakunya berapa kurang tahu pak. Oh juga waktu itu kan udah lewat gitu kan, langsung aja dus gitu kan, nggak tahu ya. Usai kejadian, korban segera dilarikan ke RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara itu, pihak kepolisian belum dapat memberikan keterangan resmi, namun telah mengantongi ciri-ciri pelaku dan saat ini tengah melakukan pengejaran. Motif dibalik aksi sadis ini belum diketahui. Polisi menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melapor jika melihat gerak-gerik mencurigakan di lingkungan sekitar. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami. Pemirsa, kesebelasan Rembang 1 berhasil keluar sebagai juara Bupati Cup Rembang 2025 setelah mengalahkan tim Kecamatan Kaliori dengan skor telak 9-1 dalam laga final yang berlangsung di Stadion Krida Rembang pada Minggu 27 Juli sore. Dalam pertandingan ini, penyerang andalan Rembang Koko Haryanto tampil gemilang dan menjadi bintang lapangan. Sejak menit awal, jalannya laga final berlangsung timpang. Tim Rembang 1 tampil dominan dan agresif, langsung menguasai pertandingan di babak pertama. Koko Haryanto, stiker utama Rembang 1, tampil luar biasa dengan mencetak 4 gol sekaligus dalam pertandingan ini. Kemenangan telak ini memastikan Rembang 1 membawa pulang trofi juara Bupati Cup Rembang 2025 beserta uang pembinaan sebesar Rp7.500.000 serta 1 ekor kambing jantan sebagai hadiah tambahan. Sementara itu, tim Kaliori harus puas di posisi runner-up dengan hadiah uang pembinaan senilai Rp5 juta. Penyerahan piala dan hadiah utama dilakukan langsung oleh Bupati Rembang Harno. Ia turut mengapresiasi penyelenggaraan turnamen ini dan berharap dari ajang ini dapat muncul bibit-bibit pemain unggul yang kelak dapat memperkuat PSIR. Dan semua yang mengikuti turnamen di 14 kecamatan dan seluruh masyarakat Kabupaten Rembang, saya ucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya turnamen Bupati Cup ini. Nama Koko Haryanto pun menjadi sorotan publik sepak bola Rembang. Ia sukses mencetak total 9 gol sepanjang turnamen,
dan resmi dinobatkan sebagai top scorer Bupati Cup 2025 serta menerima tambahan uang pembinaan sebesar Rp500.000. Sementara itu, manajer Rembang 1 Jarwanto mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan ini. Ia menyebut timnya bermain sangat solid di partai final dan kemenangan besar ini merupakan hasil kerja keras seluruh elemen tim. Saya ucapkan terima kasih untuk pemain Rembang 1, masyarakat Kecamatan Rembang, panitia dan seluruh masyarakat Rembang yang sudah mendukung Rembang 1. Semoga dengan adanya Piala Bupati Cup ini bisa tidak digelar cuma sekali, tapi tahun-tahun berikutnya juga ada, sehingga menghasilkan bibit-bibit untuk nanti bisa kita memberi sumbangsih ke PSIR. Puas ya Pak dengan skor 9-1. Ya alhamdulillah kita cukup puas, dan saya kira kombinasi pemain antara senior dan junior kita ya alhamdulillah cukup bagus. Semoga dari hasil ini Mas ya, pembinaan berjenjang berlanjut, sehingga PSIR ke depan kalau bisa pemain materi bisa lah 60 atau 70 dari lokal. Siapannya berapa bulan atau berapa hari, berapa minggu? Jadi kemarin kita seminggu Pak. Ketua Panitia Pelaksana Kumoro menjelaskan bahwa turnamen ini juga menjadi sarana seleksi bagi pemain muda berbakat. Sebanyak 30 pemain telah dipantau dan akan direkomendasikan ke Askap PSSI Rembang untuk dibina lebih lanjut. Rasa memiliki sepak bola yang ada di Rembang, seluruh elemen alhamdulillah merasa antusias dengan Bupati Cup ini, sehingga puncaknya diharapkan nanti muncul bibit-bibit Rembang yang seperti pernah kita rasakan tahun-tahun yang lalu gitu Mas. Termasuk ada beberapa evaluasi penyelenggaraan ini. Tentunya banyak pelajaran yang harus kita ambil, hikmah yang harus kita ambil. Beberapa kejadian dinamika itu menjadi pelajaran yang berharga buat Pampel. Semoga ini menjadi lebih baik ke depannya. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Semarang mengikuti peluncuran logo peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 yang dilaksanakan secara daring bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Semarang menegaskan akan ada banyak kegiatan yang digelar di Kabupaten Semarang untuk meningkatkan semangat patriotisme. Bupati Semarang Ngesti Nugroho usai mengikuti peluncuran logo peringatan HUT RI ke-80 tahun 2025 ini menyatakan akan menindaklanjuti dengan menggelar berbagai kegiatan di Kabupaten Semarang. Beberapa kegiatan yang akan digelar dalam rangka peringatan HUT RI ke-80 diantaranya ialah karnaval dan berbagai perlombaan. Ia juga menegaskan pentingnya pengibaran bendera merah putih sejak awal bulan Agustus hingga puncak peringatan HUT RI. Pemasangan dan pengibaran bendera merah putih menjadi hal wajib di Kabupaten Semarang karena diyakini mampu meningkatkan rasa patriotisme di seluruh kalangan masyarakat. Bersama budi terkait, tokoh agama atau masyarakat mengikuti peluncuran logo dan rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-80. Kemudian kami kegiatan sudah kami rencanakan. Yang pertama juga ada upacara Hari Kemerdekaan RI yang ke-80, kemudian juga ada malam syarikatan di Makam Pahlawan, kemudian juga ada kegiatan karnaval untuk pentas seni budaya, kemudian juga ada kegiatan yang lain seperti misalnya lomba kebersihan yang ada di kantor-kantor, kemudian juga di desa-desa ini kita gerakkan. Yang tidak kalah penting adalah pemasangan bendera merah putih. Ini juga kita gerakkan di setiap rumah, kemudian juga di ruang terbuka publik, di semua perkantoran, juga ini nanti kita akan menggerakkan untuk pemasangan bendera merah putih. Kita akan bersama-sama dengan masyarakat. Tadi Pak Presiden juga menyampaikan untuk senantiasa bergotong royong bersama-sama agar peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-80 ini semakin semarak, semakin meriah, juga untuk meningkatkan semangat patriotisme di masyarakat kita.
Dengan demikian, semangat patriotisme dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun ini akan secara langsung mengajak masyarakat untuk terus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan meningkatkan nasionalisme di seluruh warga. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. Salah satu langkah yang dilakukan adalah bekerja sama dengan PT Jateng Argo Berdikari untuk menyalurkan bantuan pangan bersubsidi kepada warga di Kabupaten Grobogan. Bantuan ini berupa subsidi harga bahan makanan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir. Penyaluran dilakukan melalui Dinas Ketahanan Pangan Daerah Grobogan dan tersebar di 2 lokasi, yakni di Jalan Suprapto, tepatnya di depan kantor Dinas Komunikasi Grobogan, serta di wilayah Kecamatan Grobogan. Setiap lokasi menyediakan beras sebanyak 2,5 ton, gula 1,5 kuintal, dan minyak goreng 1.500 liter. Produk tersebut dijual dengan harga subsidi, yaitu beras Rp11.000 per kilogram, minyak goreng Rp14.000 per liter, dan gula pasir Rp15.000 per kilogram. Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Grobogan, Agus Pri, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap kenaikan harga bahan pokok, sekaligus wujud kepedulian agar daya beli masyarakat tetap terjaga. 1 kilogramnya 15.000. Ini adalah bentuk subsidi dari pemerintah, kehadiran pemerintah terhadap peningkatan kebutuhan pokok masyarakat yang meningkat saat ini. Oke. Jadi ada subsidi harga, masyarakat tidak semata-mata mendapatkan secara gratis, tetapi subsidi harga dari anggaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gitu Mas. Hari ini ada 2 event di Car Free Day Kota Purwodadi ini dan di Kecamatan Grobogan. Sama kegiatan seperti ini. Gitu Mas. Untuk totalnya barangnya berapa aja Pak itu Pak? Ini 2,5 ton. Salah seorang warga, Yuninda, mengaku terbantu dengan adanya program ini. Ia merasa pemerintah menunjukkan perhatian nyata terhadap masyarakat kecil seperti dirinya. Di pasaran memang lagi melonjak, jadi merasa terbantu sebagai rakyat kecil. Untuk yang harga pasaran saat ini berapa ya Mbak kira-kira? Biasanya kalau beras 14 per kilo, kalau di sini kan 11 gitu. Terus kalau minyak dapat 17.000, kalau di sini 14.000. Terus bagaimana harapannya ke depan Mbak untuk pemerintah? Untuk pemerintah diadakanlah minimal per bulan gitu sebagai rakyat kecil supaya bisa membantu aja. Dari Grobogan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengunjungi sarana asimilasi dan edukasi Lapas Siji Malang di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang pada Senin 28 Juli lalu. Kunjungan ini bertujuan meninjau program ketahanan pangan berbasis kemasyarakatan yang mendorong kemandirian warga binaan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Sarana Asimilasi dan Edukasi atau SAE LSIMA di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang pada Senin 28 Juli. Rangkaian kegiatan diawali dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Lapas Kelas 1 Malang dengan pihak ketiga. Kerjasama ini ditujukan untuk mendukung pengembangan program ketahanan pangan, sekaligus membuka keterlibatan mitra eksternal dalam sistem pemasyarakatan. Dalam kesempatan itu, Menteri IMIPAS juga meninjau langsung fasilitas kandang kambing dan sapi yang menjadi bagian dari program kemandirian SAE LSIMA. Menteri IMIPAS menekankan penguatan program kemandirian warga binaan melalui ketahanan pangan berbasis pemasyarakatan menjadi bagian dari implementasi terhadap Astacita Presiden Prabowo. Untuk walaupun kecil kita ikut berpartisipasi dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di Indonesia. Tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa kita mendapatkan karunia luar biasa hikmah atas alam yang demikian subur, cuaca iklim yang baik dan lain sebagainya, air yang selalu ada, banyak lahan yang tidak termanfaatkan. Tadi juga saya mengimbau untuk ditanam tanaman-tanaman yang bermanfaat. Ya kalau di fasilitas umum bisa masyarakat yang tidak beruntung bisa menikmati itu. Pihaknya juga terus mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan negara, khususnya di wilayah rutan maupun lapas yang belum tergarap dengan maksimal, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media pembinaan dan penguatan ekonomi dalam sistem pemasyarakatan. Pemirsa, pemerintah Indonesia bersama Inggris meluncurkan EA Police Dialogue Country Report di Jakarta pada Senin 28 Juli lalu. Laporan ini menjadi dasar penyusunan regulasi dan peta jalan nasional untuk pemanfaatan kecerdasan buatan EA yang inklusif dan bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia dan Inggris meluncurkan AI Policy Dialogue Country Report di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Jakarta pada Senin 28 Juli sebagai hasil kerjasama strategis untuk memperkuat tata kelola kecerdasan buatan atau AI nasional. Laporan tersebut merangkum hasil dialog dengan para pemangku kepentingan dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat sipil yang digelar sejak September 2024. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyebut laporan ini sebagai dokumen kunci dalam penyusunan roadmap atau peta jalan nasional dan regulasi AI yang ditargetkan selesai dalam bentuk rancangan Perpres pada September mendatang. Laporan mengidentifikasi 4 building blocks utama, yakni infrastruktur, tata kelola, talenta digital, dan research and development yang menjadi fondasi pengembangan AI di Indonesia. Dan sebagai tindak lanjut, Kementerian Komdigi berkomitmen untuk menggunakan hasil dialog ini sebagai dasar untuk rekomendasi kebijakan AI yang konkret dan progresif, yang selaras dengan kepentingan nasional. Seperti rekan-rekan ketahui, kita sedang menyusun roadmap
untuk AI, dan dokumen ini salah satu masukan yang penting yang menjadi pertimbangan selain juga dokumen yang sudah kita hasilkan dengan kerjasama kita dengan UNESCO. So now we need to be real. AI is evolving faster than any TikTok viral. It's changing how we work, how we live, and how we govern. So our policies, our infrastructure, and talent pipelines need to keep up. That's why this report and the dialogues behind it matter so much. We also understand that Komdigi is putting the finishing touches on Indonesia's national AI roadmap. So we hope this report can be a valuable companion, like a kind of AI co-pilot perhaps, offering multi-stakeholder perspectives and international insights to support that journey. Adapun pemerintah Inggris menegaskan komitmen mendukung kebijakan AI Indonesia melalui kerjasama multi pemangku kepentingan dan berbagai pandangan internasional. Dialog dan laporan juga diharapkan menghasilkan regulasi AI yang mendorong inovasi tanpa mengabaikan risiko seperti deepfake dan disinformasi. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi belanja negara semester pertama 2025 sebesar Rp1.406 triliun difokuskan untuk menjalankan program prioritas dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memanfaatkan APBN secara optimal sebagai penyangga ekonomi di tengah ketidakpastian global. Terima kasih, Bu. Kementerian Keuangan mendata realisasi belanja negara dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja negara APBN telah menyentuh angka Rp1.406 triliun atau 38,8% dari total pagu anggaran pada semester pertama 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK 3 di Jakarta Senin 28 Juli mengatakan bahwa realisasi anggaran tersebut difokuskan untuk belanja agenda pembangunan nasional dan program strategis pemerintah. Berbagai program prioritas itu tertuang dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia maju. Di antaranya adalah pemberian makan bergizi gratis MBG, cek kesehatan gratis CKG, revitalisasi dan pembangunan sekolah, serta belanja subsidi dan kompensasi. Belanja negara bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat melalui berbagai program-program perlindungan sosial, baik melalui program Keluarga Harapan, pemberian kartu sembako untuk masyarakat miskin, kredit murah untuk usaha mikro, ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau. Sementara itu, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.003,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp402,5 triliun. Menkyu Sri Mulyani menyebut capaian dari sisi belanja itu tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sehingga diharapkan dapat menjadi pengungkit daya beli masyarakat serta meningkatkan aktivitas dunia usaha. Pemirsa, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon menerima laporan adanya gelombang pemutusan hubungan kerja di sejumlah perusahaan. Disnaker menghimbau perusahaan agar mengambil langkah pencegahan sebelum dilakukan PHK terhadap karyawan demi menjaga stabilitas tenaga kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK dialami oleh 98 pekerja dari 8 perusahaan yang berada di Kota Cilegon, Banten sepanjang tahun 2025 ini. PHK juga mengancam 30 pekerja PT Permata Dunia Sukses Utama (PDSU) dan diperkirakan akan dialami oleh sebanyak 92 pekerja dari PT Bungasari yang kini dalam proses mediasi. Data ini dipaparkan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, Faruk Oktavian, pada Senin 28 Juli.
Menurutnya, umumnya PHK dilakukan karena perusahaan beralasan ingin melakukan efisiensi biaya operasional untuk mencegah potensi kerugian. Oleh karena itu, Disnaker Kota Cilegon meminta perusahaan untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah serta mengupayakan solusi alternatif. Faruk Oktavian mencontohkan efisiensi biaya yang dapat dilakukan dengan mengurangi jam kerja, menawarkan pensiun dini, hingga merumahkan sementara sebelum memutuskan PHK. Karena PHK yang dilaporkan di Disnaker itu harus melampirkan surat pernyataan tidak menolak PHK. Jadi yang terdaftar baru 98 orang. Harapan kami pihak perusahaan ketika akan melakukan PHK agar bisa berkomunikasi dulu dengan kita, melakukan pencegahan apa yang disampaikan tertuang dalam Kepmenaker 100 ya, terkait upaya pencegahan PHK itu dapat dilakukan dulu sebelum terjadinya PHK. Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon saat ini masih memfasilitasi musyawarah tripartit antara PT PDSU, PT Bungasari, dan pekerja yang terancam PHK. Jika tidak menemukan kesepakatan, Disnaker Kota Cilegon akan mengajukan perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, BPBD Sumatera Barat melaporkan sejumlah titik api yang membakar lebih dari 300 hektar lahan di Kabupaten Solok telah padam. Keberhasilan ini dipicu oleh operasi modifikasi cuaca sejak Jumat lalu. Namun di Kabupaten 50 kota, khususnya Kecamatan Kapur 9, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
Operasi modifikasi cuaca telah dijalankan di sejumlah tempat di Sumatera Barat sejak Jumat 25 Juli lalu. Modifikasi cuaca ini merupakan salah satu upaya pemadaman titik api, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah, terutama di Kabupaten Solok dan Kabupaten 50 Kota. Juru bicara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab, di Padang, Senin 28 Juli, mengatakan untuk di Kabupaten Solok seluruh titik api saat ini telah padam. Modifikasi cuaca yang dilakukan berhasil memancing terjadinya hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa jam. Sedangkan untuk Kabupaten 50 Kota, Ilham Wahab melaporkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang juga terjadi dalam 2 hari setelah modifikasi cuaca dilakukan. Hingga Minggu 27 Juli, titik api dilaporkan masih terpantau terutama di Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota. Memang masih ada terjadi kebakaran lahan terutama di daerah Kapur 9, Kabupaten 50 Kota, karena memang dari mulai Jumat sampai sekarang dilakukan modifikasi cuaca yang di Kapur 9 itu nggak turun hujan. Nah, ini bisa saja terjadi memang awan pemicunya tidak ada di situ sama sekali. Jadi memang kalau tidak ada awan pemicu, modifikasi cuaca ini tidak bisa dilaksanakan di suatu wilayah. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada karena kemarau yang terjadi pada tahun ini mendekati kondisi ekstrim. Beberapa daerah di Sumatera Barat terjadi hari tanpa hujan yang telah berlangsung lebih dari 60 hari. Kalau kita lihat dari sisi curah hujan ya, tahun ini dibandingkan tahun kemarin untuk HTH-nya sepertinya tahun ini yang lebih parah gitu kan, karena hari tanpa hujan sudah mendekati ekstrim, sudah di atas 60 hari tanpa hujan gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan mungkin itu tadi memicu adanya hotspot di Sumatera Barat itu. Kondisinya sama merata di semua kabupaten kota atau hanya? Oh, tidak merata. Jadi tidak semua wilayah sama ya. Jadi ada yang wilayah-wilayah yang memang hari tanpa hujannya itu sudah kategori panjang gitu ya. Operasi modifikasi cuaca dilakukan dengan cara menebar natrium klorida atau NaCl pada sejumlah bibit awan hujan yang tumbuh di daerah yang sudah ditetapkan melewati masa tanggap darurat. Penebaran atau penyemaian NaCl dilakukan sebanyak 2 kali pada pagi dan sore hari sebanyak 1 ton untuk setiap kali operasi. Pemirsa, tim tenaga kesehatan unit pelaksana teknis Puskesmas Belakang Padang, Kota Batam, melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi siswa pada Senin 28 Juli lalu. Para nakes harus menempuh perjalanan laut untuk mengunjungi 3 sekolah di Pulau Pecung, yakni SDN 11 Pecung, SMPN 48 Batam, dan SMAN 22 Batam, yang termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tim tenaga kesehatan dari unit pelaksana teknis UPT Puskesmas Belakang Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau kembali melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi siswa sekolah pada Senin 28 Juli. Jika sebelumnya para nakes melayani siswa di Pulau Belakang Padang tidak melalui jalur laut, kini mereka harus mengarungi lautan selama sekitar 30 menit demi sampai ke 3 sekolah, yaitu SDN 11 Pecong, SMPN 48 Batam, serta SMAN 22 Batam yang terletak di Pulau Pecong, salah satu wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Kepala UPT Puskesmas Belakang Padang, Syamsu Rijal, mengungkapkan pada PKG keempat ini menurunkan 15 nakes dari UPT Puskesmas Belakang Padang dan melibatkan 14 orang kader posyandu di Pulau Pecong. Ia mengatakan terdapat 2.686 peserta didik di Kecamatan Belakang Padang yang menjadi sasaran penerima PKG. Per tingkatnya, Syamsu Rijal merinci 1.445 siswa SD, 731 siswa SMP, dan 510 siswa SMA. Peserta didiknya itu SD ada 1.445 orang, ada tingkat SMP 731 orang, untuk SMA 510 orang. Jadi total untuk peserta didiknya adalah sekitar 2.686 orang. Syamsu Rijal menambahkan jumlah yang terrealisasi hingga saat ini sebanyak 7 sekolah,
Ia juga mengungkapkan sejumlah kendala pada jumlah nakes yang tersedia, sehingga pihaknya menyertakan pegawai puskesmas yang bertugas di kantor untuk membantu penyaluran PKG ke sekolah-sekolah. Dalam kesempatan yang sama, Dokter Penanggung Jawab PKG, Dr. Vanessa mengungkapkan rintangan yang dihadapi nakes yang mengabdi di wilayah kepulauan, antara lain soal kendala transportasi dan jarak tempuh. Perjuangan kami kalau untuk mencapai sasaran kami yang ada di pulau adalah kita harus menyeberang kembali dari yang seperti kita tahu Belakang Padang itu sendiri di pulau. Tapi untuk kelurahan-kelurahannya itu ada yang pulau lebih jauh lagi yang sehingga kami harus menempuh jarak dengan bot pompong itu sekitar 30 menit sekali jalan, sehingga untuk hitungan PP-nya bisa 1 jam di jalan. Meski demikian, Dr. Vanessa tetap mengapresiasi upaya pemerintah menyediakan dana transportasi laut untuk mobilitas timnya ketika harus bertugas ke pulau lain di lingkup kerja UPT Puskesmas Belakang Padang. Pemirsa, kantor imigrasi kelas 1 Ternate mengamankan 23 warga negara asing asal Vietnam yang diduga menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. Mereka juga diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang akan diberangkatkan ke Australia. Imigrasi akan mendeportase dan mencekal mereka agar tidak kembali masuk ke Indonesia. Sebanyak 23 orang warga negara asing asal Vietnam dihadirkan oleh petugas kantor imigrasi kelas 1 Ternate, Maluku Utara saat menggelar konferensi pers di aula kantor imigrasi di kota Ternate, Senin 28 Juli sore. Mereka diamankan dari 2 tempat yang berbeda karena diduga menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. 9 orang diamankan di penginapan Tiara Inn di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah. Mereka masuk melalui Bandara Ngurah Rai Bali pada 23 Juni lalu menuju Ternate via Makassar, Sulawesi Selatan. Sedangkan 14 orang lainnya diamankan di sebuah rumah sewa di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara. Mereka masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 1 Juli lalu dan masuk ke Ternate melalui Ambon, Maluku. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Maluku Utara, Muhammad Ridwan menjelaskan, pengamanan terhadap warga negara Vietnam ini dilakukan usai pengamatan yang dilakukan oleh petugas intelijen dan penindakan keimigrasian Intel Dakim Imigrasi Ternate. Mereka mendapat informasi dari pihak penginapan terkait aktivitas warga negara asing selama berada di daerah mereka. Dan terhadap 23 warga negara Vietnam ini juga akan segera dilakukan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan namanya dicantumkan di dalam daftar pencekalan. Jadi mereka tidak bisa masuk lagi ke Indonesia. Muhammad Ridwan menambahkan kedatangan 23 orang warga negara Vietnam ini dinilai tidak sesuai dengan izin visa kunjungan wisata karena beberapa orang dari mereka tidak bisa menunjukkan rencana kegiatan wisata dan mereka juga diketahui tidak memiliki cukup bekal untuk tinggal di Indonesia. Para warga negara asing ini diduga korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang diperkirakan akan berangkat menuju Australia melalui Provinsi Maluku. Dari kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko Minggu. Pemirsa, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 22 Papua menggelar festival kuliner dengan melibatkan 25 kelompok mama-mama dari Kabupaten Jayapura. Festival ini bertujuan untuk mempromosikan pangan tradisional yang berbahan dasar dari hasil alam dan laut setempat. Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 22 Papua menggelar festival kuliner makanan tradisional untuk mempromosikan pangan tradisional yang berasal dari bahan hasil alam dan hasil laut yang ada di wilayah Papua. Acara yang berlangsung Senin 28 Juli ini melibatkan 25 kelompok mama-mama Papua dengan menampilkan kuliner khas Kabupaten Jayapura, yakni ulat sagu, papeda, sinole yang terbuat dari sagu dan ikan gabus Danau Sentani. Dalam sambutannya, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 22 Papua Desi Pola Usmani mengatakan kegiatan ini untuk mengangkat dan mempertahankan makanan khas tradisional di Kabupaten Jayapura. Ia berharap generasi muda dapat menjadi agen pelestarian dengan cara mempelajari, mengkonsumsi, dan mempromosikan makanan tradisional.
Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Jayapura Elisa Yarusabra menyambut baik festival ini karena menjadi wadah mempromosikan makanan khas suatu daerah baik kepada masyarakat setempat maupun wisatawan. Ajang promosi. Ya, kegiatan ini sangat baik untuk terus kita lakukan pembinaan, pendampingan. Karena ibu-ibu kita ini, makanan ibu-ibu kita yang ada ini, mereka punya potensi untuk hidangkan, untuk buat makanan tradisional menjadi menu yang Festival kuliner makanan tradisional ini berlangsung di Aula Sanggar Semadi Santa Clara Sentani, Kabupaten Jayapura pada 28 hingga 30 Juli. Pemirsa, demikian Lingkar Siang berakhir. Jangan lupa saksikan Jateng hari ini setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mia Pratiwi, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan selamat beraktivitas.